Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 2 subtema 1 BB1 kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita nanti, yang pertama kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau kata lainnya adik Simba. Kemudian kalian mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, anak-anakku, mari kita masuki pembelajaran pagi hari ini. Nah, kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 dan kita wajib bersyukur atas semuanya itu. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di sini adalah teks proklamasi yang telah dikumandangkan oleh Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Nah, kamu sudah mempelajari di kelas 5 tentunya. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini saya memiliki proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacaannya, anak-anak. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgotikto, Tabrani, dan Trikmurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anakku, berdasarkan bacaan tersebut, kalian nanti bisa membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa contohnya ya? Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian mungkin juga mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, karena dibom atom oleh tentara Amerika Serikat tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kemudian juga mungkin siapa yang membacakan teks proklamasi, yaitu dibacakan oleh Soekarno. Kemudian bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan, atau kapan juga teks proklamasi dibacakan, atau di mana teks proklamasi dikumandangkan, dan sebagainya. Kalian silahkan memperdalam lagi dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, anak-anakku, di sini kalian akan mengetahui bahwa makna proklamasi sangat penting bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dan yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat,
perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, anak-anakku, kalian tentunya harus bisa menyebutkan apa saja makna-makna proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu sebagai akhir penjajahan di Indonesia ya, menunjukkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia, perjuangan para pahlawan Indonesia untuk mempertahankan negara Indonesia. Nah, anak-anakku, kalian nanti akan mempelajari lebih lanjut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, masih ingatkah kamu tentang tumbuhan harus melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya? Di sini Ibu memiliki bacaan tentang bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, anakku, kalian nanti dari teks bacaan ini dapat menyebutkan tentang ciri-ciri bunga teratai. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki daun yang bundar dan lebar. Untuk apa? Untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Mungkin juga daunnya memiliki larutan. Untuk apa? Untuk pembersih daun. Kemudian memiliki batang berongga. Untuk apa? Untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Dan akarnya ini berada di dalam atau di bawah air. Nah, kalian juga bisa mengetahui dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana tentang ciri-ciri bunga teratai. Nah, anakku, sekian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.